Ran, mau nggak? Wanita pada zaman dahulu nih bisa dikatakan derajatnya itu lebih rendah daripada kaum pria. Maksudnya di mana? Jadi gini, wanita pada zaman dahulu itu nggak boleh kerja, nggak boleh mengenyam pendidikan. Tugasnya wanita pada zaman dahulu itu hanya mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami gitu. Tapi di zaman yang modern seperti sekarang ini bisa dikatakan derajatnya wanita dan laki-laki itu udah setara. Nggak ada lagi perbedaan. Wanita boleh kerja, wanita boleh mengenyam pendidikan setinggi-tingginya yang ia mau, dan wanita itu pun bebas memilih pekerjaan apa aja. Nggak ada batasan, wanita ini harus ini, wanita itu harus kerjanya gini gitu. Siapapun wanita bisa memilih pekerjaan apapun yang ia mau. Dia hampir setara gitu Iya. ya. Bener banget. Wanita itu diciptakan istimewa. Wanita itu kuat, tegar, dan sabar. Wanita itu seperti angsa di atas air. Nah, sekarang kan seperti kata Ica tadi, wanita itu bisa memilih, bebas memilih. Banyak sekarang wanita-wanita yang sudah menduduki jabatan tinggi seperti di bidang perusahaan, politik, pemerintahan, perusahaan. Nah, sekarang kita kedatangan tamu dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia R. Marini. Kita bakalan tanya bagaimana sih tanggapan Ibu Anggia tentang perempuan. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Halubi ada di kediamannya Wali Kota Pariaman. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Anggia R. Marini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Nah, kita berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Anggia dalam rangka penandatanganan MOU antara Perumbulok dengan pemerintah Wali Kota Pariaman. Nah, kita kali ini mau membahas tentang baru-baru ini kita baru memperingati Hari Perempuan Nasional nih, Bu. Internasional. Ya, internasional tanggal 8, yang tanggal 9-nya Hari Perempuan Nasional ya, Bu ya. Ya, benar. Ya. Kami mau tanya nih, Bu, apa sih pendapat Ibu tentang pemimpin wanita, Bu? Pemimpin perempuan ya sebenarnya tidak ada bedanya dengan pemimpin laki-laki. Artinya siapapun dia, apakah dia laki-laki dan perempuan, kalau dia punya kapasitas untuk memimpin, nggak ada masalah. Punya peluang yang sama, punya kapasitas yang sama, punya potensi yang sama, apalagi semuanya equal. Tinggal bagaimana kemudian, memang masih tantangan ya di Indonesia dan di bagian bumi yang lain juga masih tantangan. Perempuan masih sangat sedikit yang jadi pemimpin. Di Komisi 4 aja cuma 1 yang pimpinan dari 5. Itu 30% belum ya. Tetapi memang catatan saya, kita tidak hanya bicara afirmasi. Afirmasi 30% itu penting karena untuk mendorong perempuan mampu untuk bersaing. Tetapi meningkatkan kapasitas perempuan, terutama dalam kepemimpinan, itu jauh lebih penting. Karena disitulah kemudian membuktikan bahwa perempuan itu ya dia bukan perempuan biasa, dia mampu untuk memimpin, dia mampu untuk menjadi pimpinan bagi semua komunitas atau masyarakat yang dia pimpin. Gitu, Pak. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang stigma yang mengatakan kalau perempuan itu gampang baperan dalam memimpin, Bu? Oh, enggak juga, saya enggak setuju itu. Siapapun punya kesempatan untuk baper ya. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, itu punya kesempatan untuk baper, punya peluang untuk baper. Jadi bukan karena dia perempuan dia baper, ya memang dia baperan aja. Jadi nggak semua perempuan baperan ya, Bu ya? Enggak semua baperan. Yang laki-laki juga banyak juga yang baperan. Artinya kalau dia baper kebetulan dia perempuan, jangan dibilang karena dia perempuan dia baper, tapi karena memang dia baper gitu loh. Ibu sendiri adalah wakil ketua dari Komisi 4 DPR ya, Bu. Apa sih, Bu, yang menjadi tantangan bagi Ibu sebagai pimpinan seorang perempuan selama di DPR? Sebenarnya mungkin hampir sama dengan tantangan laki-laki lain, tetapi isu ketahanan pangan, isu tentang lingkungan, isu tentang kelautan, itu kan isu yang sementara ini lebih banyak ditekuni oleh laki-laki. Itu salah satu tantangan, padahal sebenarnya kalau kita bicara
di lapangan para perempuan ini banyak sekali yang mereka pelaku usaha, pelaku pelestarian alam, pelaku nelayan-nelayan perempuan, lalu kemudian apalagi pelaku yang memperhatikan generasi kita untuk bisa lebih menjadi generasi yang unggul. Artinya sebenarnya tantangannya adalah bagaimana perempuan itu mampu punya peran yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk menciptakan generasi yang lebih cemerlang begitu. Karena seringkali kalau kita bicara tentang generasi emas atau generasi yang bebas stunting misalnya, itu seringkali bicaranya tentang kesehatan. Padahal tidak hanya itu, tapi bagaimana kita mampu pola asuh yang bagus ya, pola asuh yang proper terhadap anak-anak itu dimulai dari keluarga dan dari makanan dan dari cara kita mendeliver nilai-nilai yang memang harusnya diterima oleh anak-anak kita begitu. Ngomong-ngomong tentang keluarga nih Bu, gimana sih sebagai seorang anggota DPR yang super sibuk membagi waktunya dengan keluarga, gimana sih seorang Ibu Anggi membagi waktunya dengan keluarga? Quality time itu penting. Jadi kalau apalagi sekarang lagi PJJ, jadi mostly saya setiap pagi itu bersama-sama dengan anak-anak. Jadi untuk menyiapkan makanan, untuk memastikan mereka sekolah, karena kan sekarang masih sering pelajaran jarak jauh ya. Dulu sebelum pelajaran jarak jauh juga pagi bagi saya adalah quality time, karena pagi itu saya bisa bersama-sama dengan anak-anak. Mulai jam 4:30 kita sudah kedebukan. Kita udah kedebukan di rumah karena mereka harus makan pagi. Saya sudah siapkan makan pagi karena saya anak empat. Biasanya kalau pagi itu dulu waktu masih sekolah offline itu saya siapkan bekal. Saya pasti siapin bekal, apakah itu nasi atau kue atau apapun, tapi kita memang masak sendiri. Berarti sesibuk-sibuknya Ibu Anggi masih bisa menyiapkan makanan untuk keluarga ya Bu? Saya senang di sesi itu, saya senang sekali karena masak, nyiapin kotak-kotak begitu, minuman 4, dijejer-jejer, mereka ambil satu-satu nih. Saya senang proses itu senang. Terus kalau lagi pas nggak ada di luar kota ya saya nguruntel ya, kalau bahasa Jawa itu ngeruntel di rumah itu paling nikmat pokoknya. Berarti kita bisa menepiskan stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah karena bisa multitasking ya Bu, bisa bekerja di multitasking, bener. Nah, gimana kalau pendapat Ibu atau masukan Ibu terhadap perempuan-perempuan Indonesia yang masih mengatakan malu berjuang bareng-bareng laki-laki lebih kuat? Nah, satu hal, kita nggak boleh bilang bahwa sebagai perempuan adalah bagian dari excuse kita. Oke? Jadi kita perempuan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena aku perempuan, aku nggak mau rapat. Karena aku perempuan, aku nggak bisa lari ke sana. Karena aku perempuan, aku nggak bisa terjun ke sana. Jangan sampai itu. Kalau kita nggak mau ya berarti kamu nggak mau aja. Bukan karena kamu perempuan. Jangan sampai kita menggunakan keperempuanan kita ini adalah excuse untuk kita tidak bisa menggapai. Jadi itu intinya. Artinya perempuan-perempuan di luar sana, teman-teman semua, perempuan-perempuan cantik dan semuanya cantik perempuan, tunjukkan bahwa kamu punya potensi, kamu punya prestasi, kamu mampu memimpin, kamu mampu untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Baik Ibu, terima kasih untuk saran Ibu untuk wanita-wanita Indonesia. Nah, boleh disinggung sedikit nggak Bu? Kedatangan Ibu ke Sumatera Barat ini adalah dalam rangka penandatanganan MOU antara Perumbulok dengan pemerintah Kota Pariaman. Boleh dijelasin sedikit nggak Bu? Ya, ini ada dua agenda. Pertama adalah MOU antara Perumbulok dengan pemerintahan Kota Pariaman yang akan menyerap petani beras petani dan akan menyalurkan lewat ASN-nya. Menurut saya ini adalah skema yang bagus dan bisa jadi menjadi model juga untuk pemerintah daerah yang lainnya, karena seringkali kan di setiap daerah mereka punya beras yang memang lokal ya. Jadi lidah dari para masyarakat di sini termasuk ASN-nya kan maunya beras lokal itu, dan itu bisa diputar lagi gitu. Artinya tidak harus dijual harus membeli dari beras yang lain dari daerah lain, tetapi dari itu, dan Bulog bisa menjadi penyerap dan kemudian penyalur. Itu pertama. Lalu kedua juga ada penyerahan CSR juga pupuk kepada petani-petani yang ada di Kota Pariaman.
begitu. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa Komisi 4 ini adalah mitranya Bulog gitu Bu. Boleh nggak Bu tahu hal apa yang Ibu inginkan dari Bulog ke depannya gitu? Harapan terhadap Bulog ke depannya itu bagaimana? Ya, ada Bulog ini kan salah satu unit ya, salah satu lembaga yang memang menjadi harapan bagi para petani. Penyerapannya mestinya lebih tinggi juga, penugasan untuk menyerap masyarakat, tapi juga ada penyaluran juga beras-beras atau salah satunya yang juga di beberapa kali saya omongkan juga di beberapa forum adalah contohnya misalnya kita kan dalam pandemi kemarin itu banyak bantuan sosial yang berupa sembako, di dalamnya adalah beras juga. Itu bisa menggunakan beras-beras Bulog yang memang sebenarnya berasal dari para petani-petani di Indonesia, dan itu menjadi sehat gitu ya, diserap lalu kemudian disalurkan ke yang butuh gitu. Ini menjadi penting karena selama ini juga Bulog belum banyak penugasan untuk menyalurkan itu, termasuk di dalamnya kalau hari ini kita bicara tentang kedelai yang agak susah, kedelai yang juga masih impornya tinggi. Itu juga salah satu concern saya untuk bisa diberikan penugasan kepada Bulog, termasuk juga jagung juga. Jagung beberapa waktu yang lalu setelah demonya para peternak juga Bulog mendapatkan penugasan, tetapi itu ternyata tidak cukup, cuman sampai di Desember aja. Hari ini juga kalau di daerah saya itu sudah 6.000 sekilo. Akhir kata nih Bu, boleh closing statement dikit nggak Bu untuk perempuan Indonesia, satu kata yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia menurut Ibu? Satu kata, dua kata tuh ya? Ya boleh lah Bu. Perempuan Indonesia itu istimewa banget. Istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia bisa jadi apapun, bisa jadi politisi, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa aja, dosen, guru, peneliti, semuanya bisa. Di Indonesia perempuan bisa menjadi apa-apa, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu secara maksimal. Jadi istimewa. Istimewa. Jadi kata-kata terakhir dari Ibu Anggia dan wawancara kita kali ini adalah wanita Indonesia istimewa ya Bu. Ya. Istimewa. Oke teman-teman semua, inilah akhir dari wawancara kita dengan Ibu Anggia R. Marini selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.